Hajar ble. Kita lagi gila-gilaan nih Bang Aldi ya. Lagi gila-gilaan. Maju terus. Hajar terus. Yang di dalam gimana? Yang di dalam. Mantap ya Mas Tatang ya. Mantap, mantap. Ya, di sini adalah awal mula dari ekspedisi besar-besaran saya bersama tim untuk mencari sebuah batu kotak kecil berwarna hitam yang didapatkan dari wangsit penghuni Gunung Kendang. Dan disinilah kita harus mencari batu tersebut di tengah luasnya dan besarnya Gunung Kendang tersebut. Aduh, treknya ngeri-ngeri sedap nih. Doain tim yang nggak hadir, minta doanya. Kita mau ke lokasi emas. Ini di tengah-tengah markas macan tutul nih. Macan kumbang. Pada saat itu adalah pukul 2 siang. Perjalanan kami dimulai memasuki daerah Pasir Bedil yang dikenal sangat rawan hewan berbahaya seperti macan kumbang dan macan tutul. Di sini kami melakukan pendakian hingga ke puncak gunung yang kami tidak ketahui rute dan treknya. Dan di depan saya itu ada kayu yang terjatuh. Di situ biasa macan tertidur atau melakukan istirahat. Hati-hati pala, hati-hati. Tajam. Ketika itu tim kami kurang lebih berjumlah kurang lebih sekitar 12 hingga 15 orang. Mana? Oh. Kumbang maksudnya gimana, Mas? Tumbang. Oh, tumbang. Kita masih terus deteksi posisi emas ya. Alam liar di dalam pegunungan ini sangat kental dengan hal mistis. Saksikan terus perjalanan kami dan menemukan hal-hal gaib seperti penampakan pocong lompat dan segala-galanya. Perjalanan masih kita telusuri hingga jam 2 siang. Di sini kami melakukan pemanjatan gunung hingga melampaui puncak gunung tersebut di Pasir Bedil. Perjalanan yang kami tempuh dalam mendaki ini sekitar kurang lebih 1,5 jam. Tidak ada kata menyerah di dalam kelompok kami. Tidak ada kata takut, yang ada hanyalah kata terus berusaha. Kita masih terus masuk Halimun ya, teman-teman tim semua. Kita baru masuk Halimun. Kita baru naik nih ke atas gunung ya. Itu dia. Di sini kami sudah menyentuh puncak dari Gunung Halimun Salak dan hendak menyeberang ke arah kaki Gunung Kendang. Biar kita memutus untuk istirahat dulu tim. Di sini kami sempat beristirahat karena kami tersasar oleh rute yang tidak dapat ditentukan. Rasa penasaran terus ada di hati. Akankah kami mampu untuk menemukan batu kecil kotak yang tersembunyi di dalam hutan seluas ini? Aduh, bawah kita udah jurang ini.
Tidak sampai di situ, setelah kami sampai di puncak Gunung Halimun Salak, kami harus menuruni jurang tanpa persiapan yang matang seperti tali atau apapun. Kami hanya berbekal akar pohon untuk menuruni jurang tersebut sepanjang 3 km. Iya. Menuruni jurang luar biasa. Kuat. Ada lagi nggak ya kayu ya? Nah. Berarti bang. Beberapa trek berbahaya tidak kami rekam karena curamnya sangat luar biasa sehingga saya tidak mampu untuk merekam sembari menuruni jurang yang sangat curam. Proses penurunan jurang telah kami lalui sepanjang 2 km dan pada saat itu pukul 4 sore dan terus berusaha menemukan titik tersebut. Guys, kita lagi ini nih, lagi di ujung gunung. Aduh gawat deh, mau mengejar. Setelah proses panjang berusaha untuk menuruni jurang, kami menemukan dataran kecil untuk kami beristirahat sejenak. Tetapi di hadapan kami masih harus terus menuruni jurang sepanjang 1,5 km lagi hingga menemui sungai perbatasan Gunung Kendeng. Hasilnya memuaskan ya Allah, amin amin amin. Yang mana? Kita di bawah kita ini udah jurang ya. Kita harus nurunin jurang lagi. Doain terus tim. Kita udah nemuin mata air nih, guys. Perjalanan panjang menuruni jurang sepanjang 4 km telah kami lalui. Pada akhirnya kami menemui mata air dari sungai perbatasan Halimun Salak dengan Gunung Kendeng. Iya. Di sini teman-teman bisa melihat cuaca yang sudah gelap. Kala itu sekitar jam 4 sore lebih. Dan perjalanan kami belum sampai di situ, alias masih panjang. Sungai-sungai dan bebatuan harus kami lalui. Tidak jarang tim kami terjatuh dan terpleset, tetapi kemauan kami untuk menemukan titik kotak kecil hitam tersebut tidak terputus sampai di situ. Tim kami terus berjuang mati-matian melewati segala macam halangan dan rintangan, ular-ular, hewan buas, dan segala macam makhluk-makhluk mistis kami lewati dan kami lalui. Tak jarang kulit tangan hingga kulit kaki kami tertancap oleh rumput-rumput tajam dan duri-duri beracun hingga lintah-lintah yang menempel. Ketika menemui mata sungai setelah perjalanan 5 jam, kami putuskan untuk beristirahat di sini. Menghisap rokok, canda tawa kita lantunkan bersama agar setiap kelompok terus bersemangat pantang mundur untuk mencari kotak hitam kecil yang tersembunyi di pertengahan Gunung Kendeng. Ini treknya makin kacau.
Di sini kami harus melalui rintangan baru, yaitu lumpur yang sangat dalam. Yang apabila kami terjatuh, maka kami akan tenggelam oleh lumpur hidup tersebut. Di sini saya beberapa kali terjatuh dan bangkit kembali, dikarenakan support teman-teman yang selalu mendukung. Kaki saya hampir terhisap. Kiri. Perhatikan di hadapan kami ada sebuah goa yang di dalamnya mengikuti arus sungai lagi. Dan kami harus kembali menelusuri sungai tersebut untuk mencari letak batu hitam kecil yang tersembunyi di dalam perhutanan Gunung Kendang. Ini cakep banget ini. Perjalanan masih terus kita lalui, sementara waktu hampir menggelap, dan kami harus terus menelusuri sepanjang sungai hingga menemukan titik yang dijanjikan. Mau! Tahan! Di sini pun tim terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama sudah jauh dari kelompok kami, dan kami secara otomatis sudah tertinggal. Tidak ada tanda satupun yang ditinggalkan karena kami semua dalam keadaan terdesak dan dalam keadaan kacau balau. Selain daripada itu, tidak ada satupun tim yang membawa alat penerang. Jadi kami harus kejar-kejaran dengan waktu yang terus menggelap. Ketika itu, tidak ada satupun kelompok dari kami yang mengetahui kapan kami akan tiba di lokasi titik tersebut. Karena posisi kami mencari batu kotak hitam kecil yang tersembunyi. Kala itu tak jarang bagi kami mendengar suara-suara seperti ular derik, Perjalanan udah macan tutul, dan macan kumbang dari kejauhan. Cuaca udah mulai gelap ya. Cuaca udah mulai gelap nih. Kita lihat suasananya ya. Matahari berangsur-angsur tenggelam, sementara kami belum menemukan batu kotak tersebut. Perjalanan pun masih terus dilakukan tanpa rute dan titik yang ditentukan. Di sini kami pun terpencar menjadi dua kelompok. Ini di posisi kita di Gunung Kendang ya, di Gunung Kendang di tengah sungai. Tiba-tiba kita nemuin tulisan ini nih dari kapur ya. Ketika tim terpecah Namanya menjadi dua kelompok, kami memutuskan untuk istirahat kembali. Hanya bermodalkan teriakan-teriakan untuk menemukan kelompok yang berada jauh di depan. Sementara di situ kami menemukan sebuah tanda aneh yang mengarah ke kanan. Di situ ada dua jalan, ke kiri lurus dan ke kanan. Sehingga kami tidak tahu harus mengambil rute yang mana. Ya kita sama tim nyasar nih. Oh, ke arah Chevron. Ya mau ke arah apa tuh?
mau ke arah itulah. Setelah perjalanan panjang kami mengikuti arah suara dan arah tanda panah, akhirnya kami dipersatukan kembali oleh tim yang berada jauh di depan. Pada kala itu sudah pukul 5 sore Jadi tengah-tengah dan Gunung Kendang kami nih. memutuskan untuk istirahat bersama untuk terus melanjutkan kembali perjalanan mencari wangsit kotak kecil hitam tersebut. Di sini Posisi kita hari udah malam ya, sudah udah malam gelap, di tengah Gunung tepat Kendang nih, masih perjalanan pukul terus, udah 6 5 jam lewat, kita berjalan. yaitu maghrib. Dan di sini kami menemukan penampakan pocong real ya. Ini dia penampakan pocongnya, 1, 2, dan 3. Perhatikan. Ya, di depan saya pocong tersebut melompat dan monyet siluman putih berada tepat di sampingnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Perjalanan kami lalui tanpa alat penerang, bermodalkan cahaya rembulan. Tongkat semua bersedia di tangan, dikhawatirkan hewan buas. Dan kami terus berjalan menelusuri kegelapan malam mencari kotak kecil hitam yang menjadi puncak dari ekspedisi besar-besaran saya bersama tim. Aduh. Di sini tidak jarang kami terjatuh dan jungkir balik karena minimnya pencahayaan. Itu ada Pak Samra. Hah? Apa? Di tengah kegelapan malam, kami memutuskan untuk beristirahat di pertengah-tengahan sungai perbatasan pasir bedil Gunung Kendang. Gila guys, udah malam. Kita masih terus jalan sampai ke titik ya. Udah malam masih terus jalan sampai ke titik. Pada saat kali ini, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Perjalanan masih terus dilanjutkan. Segenap tim sudah mulai merasa lelah, tetapi support terus berjalan menyemangati mereka. Saya dapetin ini nih, jamur lumar nih, unik yang suka dicari orang nih. Setelah hampir menemukan titik lokasi, tanda-tanda pun didapati, yaitu sebuah jamur lumar yang menyala di dalam gelap berwarna hijau. Namun keterbatasan kamera saya, jamur tersebut tidak nampak menyala di kamera. Tetapi jika dilihat langsung, jamur tersebut menyala berwarna hijau di dalam gelap. Setelah dibantu oleh gaib segala karuhun, akhirnya kami menemukan titik tersebut tersembunyi di dalam perhutanan yang ketika melewati rute tersebut kami harus menebang banyak sekali rerumputan dan pohon-pohon yang melintang untuk memasuki titik tersebut, dan akhirnya kami menemukan batu kotak hitam tersebut. Itu dia. Dan kejanggalan terjadi kembali. Di situ ada sebuah batu nisan yang kebetulan tidak terekam oleh saya. Dan di belakang nisan yang menancap di tanah batu tersebut, di belakangnya terdapat batu misterius lagi, yang ketika kami pecahkan batu-batuan di sekitar situ, terdapat pirit dan kuarsa, yaitu mineral yang hanya keluar berbarengan dengan emas. Jadi, jikalau di daerah situ terdapat pirit dan kuarsa, sudah pasti 100% tanah dan bebatuan di situ mengandung garis emas dan tambang emas. Maka perjalanan kami terhenti sampai di sini dan kemenangan telah ada di tangan kami.
Dan kami akan kembali lagi ke titik ini untuk melakukan eksekusi titik harta karun, emas, dan segala-galanya yang telah Allah berikan kepada saya beserta tim. Itu dia batu kotaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.